Oke, kita mulai kelas kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami memohon kuasa Roh Kudus supaya membantu kami dalam kelas kami. Tolong kami agar kami boleh mengerti dan boleh mempercayai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran lanjutan kita mengenai kitab Daniel. Daniel pasal 8 kita sudah bahas beberapa topik. Dan saat ini kita akan lanjut ke pasal 9. Namun di pasal 9 kita hanya akan belajar di ayat 20 sampai 27. Judulnya Daniel 9, 70 minggu dan 2300 petang dan pagi. Oke. 2300 petang dan pagi berarti 2300 hari. Hari sama dengan 1 tahun, berarti 2300 petang dan pagi sama dengan 2300 tahun. Bagaimana dengan 70 minggu? Kita akan mempelajari 70 minggu. Mari kita baca kita siapkan Alkitab kita baca di ayat 23. Ayat 22. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang dan untuk memberi akal kepadamu, untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah satu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepada kamu. Sebab engkau sangat dikasihi, jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Malaikat Gabriel datang kepada Daniel untuk memberitahukan makna dari penglihatan. Ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. Telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Kota yang kudus, kota Yerusalem. Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, ayat 25. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seseorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali masa. 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah dan sampai pada akhir zaman. Dan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Oke. Mungkin kita belum mengerti, tapi saya akan menjelaskan secara simple, semoga kalian mengerti. Jadi 70 kali 7 masa berarti 70 masa itu sama dengan 70 hari. 70 hari kali 7 berarti 49 hari. 49 hari berarti sama dengan 70 kali 7 adalah 490. Berarti 70 minggu adalah 490 hari. Oke, selama 490 hari atau 490 tahun akan tiba di akhir itu, di akhir masa 490 tahun akan tiba seorang raja. Raja itu akan melenyapkan kefasikan, akan mengakhiri dosa, akan menghapuskan kesalahan, akan mendatangkan keadilan untuk menggenapi penglihatan dan nubuatan mengenai raja itu, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Oke, ini nggak usah terlalu diambil pusing, tapi saya akan jelaskan. Kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani adalah sabuah, yang berarti minggu, atau 7 hari. 70 minggu sama dengan 70 kali 7 sama dengan 490 hari, atau 490 tahun. 7 minggu sama dengan 7 kali 7, 49 tahun. Nah, totalnya adalah 490 tahun. Jadi, nubuatan
nubuatan 490 tahun masih di dalam koridor nubuatan 2300 tahun. Jadi terkandung di dalam 2300 tahun ini. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini dia. Ini nubuatan 2300 tahun, total dari ujung ke ujung. Nah, nubuatan 490 tahun cuma sampai sini. Cuman sampai sini doang. Oke. Oke, kita lihat sini ya. Siapa itu raja itu? Raja itu adalah Yesus. Jadi, kalian hanya perlu mendengarkan apa yang saya jelaskan ini, dan kalian juga baca Alkitab kalian. Tetapi supaya mempermudah, saya cuma menjelaskan bagian pentingnya aja. Jadi, nubuatan 2300 tahun pagi dan nubuatan 490 tahun dimulai pada tahun yang sama. Yaitu pada tahun 457 sebelum Masehi. Nah, 457 sebelum Masehi ini adalah tahun di mana Bait Suci Yerusalem pertama kali dibangun. Selama 49 tahun. Nah, berakhir sini. Selama 49 tahun, nah selama 7 minggu. 7 minggu berarti berapa? 449 tahun. 49 tahun. Nah, berlangsung sampai ke hampir habis. Kita ambil hampir habis masa 490 tahun. Datanglah Yesus. Yesus lahir di sini. Di tahun berapa? Di tahun sekitar 4 sebelum Masehi. Lalu pada tahun 27 Masehi, pada tahun 27 Masehi, Yesus dibaptis, diurapi, yang Maha Kudus diurapi. Dan pada tahun 31, seperti yang dikatakan di dalam Daniel 9 ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Yesus yang sudah diurapi, telah dibaptis, diurapi, disingkirkan, artinya dibunuh di kayu salib. Nah, oke, selesai. Kita lanjut. Jadi, nubuatan 70 kali 7 atau 490 tahun adalah nubuatan mengenai Yerusalem yang dipulihkan. Yang pertama, dan yang selanjutnya Mesias yang datang. Mesias atau Kristus yang diurapi. Jadi, dua hal ini ya. Tentang pemulihan Yerusalem dan juga kedatangan Yesus yang melenyapkan kefasikan, mendatangkan keadilan dan menebus kita, menyingkirkan dosa, menghapuskan kesalahan. Yesus diurapi pada awal satu masa, yaitu tahun 27 AD. Nah, ini Yesus dibaptis di tahun 27 Masehi. Jadi disingkirkan, Yesus disalibkan pada tengah-tengah satu masa. Jadi nggak usah dihafal masa-masanya, nggak usah dihafal tahun-tahunnya. Tapi yang penting adalah nubuatan mengenai kedatangan Yesus telah dinyatakan, diberitahu dahulu di dalam kitab Daniel. Oke. Datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu menemui ajalnya dalam air bah. Nah, siapa tuh raja yang menghancurkan tempat kudus? Tempat kudus waktu itu kita telah bahas, yaitu Yerusalem atau Bait Suci. Nah, Jenderal Titus dari kerajaan Roma menghancurkan Yerusalem dan Ka'bah pada tahun 70 Masehi. Nah, telah digenapi. Lalu, Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa berarti dalam sekitar 7 tahun itu ya. Mesias menggenapi janji Tuhan pada waktu yang disalibkan. Tahun 34, bangsa Israel telah ditolak Tuhan sebagai bangsa pilihan. Sebagai bangsa pilihan Tuhan dan penginjilan ketika Stefanus mati dilempar batu. Oke. Jadi di akhir masa itu, ingat Yesus dibaptis tahun berapa? Tahun 27. Israel ditolak tahun 34. Dari tahun 27 Masehi sampai tahun 34 ada 7 tahun. Tepat seperti yang dikatakan Alkitab. Bangsa Israel telah ditolak sebagai bangsa pilihan dan bangsa pilihan telah ditunjuk semua orang Kristen. Jadi kita semua adalah bangsa pilihan, bukan bangsa Israel lagi. Oke, selanjutnya. Raja itu akan menghentikan korban sembelihan di ayat 27. Betul. Yesus sudah menghentikan.
Oke, Yesus akhirnya menghentikan upacara penyembelihan atau korban untuk keselamatan manusia. Yesus menghentikan semua upacara korban, karena manusia diampuni bukan ketika dia menyembelih korban lagi, menyembelih domba lagi, tetapi karena Yesus telah menjadi domba Allah, korban yang sempurna. Dan kapan itu terjadi? Ketika Yesus di kayu salib. Ketika Yesus melakukan penebusan di kayu salib. Tuhan menggenapi janjinya untuk menebus manusia dengan mati di kayu salib sebagai korban yang sesungguhnya. Lalu upacara di bait suci, upacara korban, upacara harian, upacara tahunan, hari-hari raya telah dibatalkan, telah dipalangkan, telah dihilangkan. Karena kenapa? Karena penggenapannya telah terjadi. Penggenapannya apa? Yesus telah mati di kayu salib. Dan apa indikasinya? Apa yang menjadi tanda bahwa semua upacara Israel telah tidak dipakai lagi oleh orang Kristen dan umat Tuhan? Itu ditandakan dengan ketika Yesus disalib, upacara korban di Ka'bah berakhir dengan robeknya tirai Ka'bah. Jadi tirai yang ada di bait suci di Ka'bah terrobek dari atas sampai ke bawah dalam Matius 27 ayat 51. Kalau robek dari bawah ke atas itu pekerjaan manusia yang bikin. Tapi kalau dari atas sampai bawah, tirai yang menghalangi, yang menutup antara ruangan yang suci dan ruangan yang maha suci, itu terrobek dari atas sampai bawah. Itu karena apa? Allah sudah tidak memerlukan upacara bait suci karena Tuhan Yesus telah menggenapi, telah melakukan yang lebih sempurna untuk manusia. Kapan korban bakaran tidak dipakai lagi? Korban bakaran tidak dipakai lagi setelah Yesus mati sebagai korban bagi kita. Ayat 27, di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, melukiskan kekejaman dan kebencian tentara Roma yang menyerbu dan merusak kota Yerusalem maupun bait suci. Dibunuh banyak orang oleh tentara Roma ini. Ketika Yesus mati, sekitar 30 tahun setelah Yesus mati di kayu salib, Roma menyerang orang Yerusalem. Sampai pemusnah yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Siapa itu? Pemusnah membinasakan yang membinasakan itu. Jadi yang membinasakan Yesus, orang Yahudi dibinasakan oleh tentara Roma. Melukiskan akhir dari apa yang akan berlaku kepada bangsa Yahudi. Matius 23 ayat 38. Oke, jadi intinya adalah nubuatan dalam Daniel pasal 9 adalah nubuatan mengenai pembangunan Yerusalem, bait suci, kedatangan Yesus, penebusan Yesus, kematian Yesus, dan kehancuran Yerusalem. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati.